Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah Wijayanti dengan NIM A1J223016. Saya dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul proposal yaitu Penggunaan Majas dalam novel 7 Prajurit Bapak karya Wulan Nurmalia, kajian stilistika. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sofia Wulandari SSMPD. Peran bahasa dalam karya sastra. Bahasa sebagai alat utama karya sastra berfungsi menyampaikan pesan, informasi, dan ide penulis kepada para pembaca. Tanpa bahasa, pesan dalam sastra akan sulit dipahami. Bahasa menurut Krida Laksana yaitu merupakan sistem lambang bunyi bersifat arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selain itu, bahasa digunakan sebagai karya seni imajinatif. Karya sastra adalah hasil imajinasi dan daya cipta pengarang yang dituangkan dalam tulisan seperti cerpen, puisi, novel, dengan keindahan pilihan kata dan penyampaiannya. Dalam proses menciptakan sebuah karya sastra, seringkali penulis atau pengarang menggunakan gaya bahasa atau majas tertentu dalam membuat suatu karya sastra. Seperti ada seseorang pengarang yang ingin membuat pembaca merasakan kesedihan ketika menikmati karyanya, atau seorang penulis yang mampu membuat pembaca merasakan emosi ketika sedang membaca karya sastra yang pengarang ciptakan. Oleh karena itu, karya sastra tidak dapat terlepas dari gaya bahasa atau majas. Definisi majas merupakan penggunaan kata-kata tertentu yang dipilih secara tepat oleh pengarang atau pembicara guna menyampaikan maksud serta untuk menciptakan efek keindahan dalam bahasa. Fungsi majas yaitu membuat kalimat lebih hidup, menyampaikan kesan mendalam, membangkitkan imajinasi, dan mempertegas makna. Selain itu, majas menjadikan cerita lebih menarik, hidup, dan mampu memikat perhatian pembaca. Secara umum, majas dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, dan setiap kategori tersebut memiliki beberapa jenis majas turunan. Keempat kategori tersebut yaitu meliputi yang pertama majas perbandingan, yang kedua majas pertentangan, yang ketiga majas sindiran, dan yang keempat yaitu majas penegasan. Majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Sedangkan majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan ungkapan berkias yang bertentangan dengan makna sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Tujuan penggunaannya adalah untuk memperkuat efek atau kesan yang ditimbulkan pada pembaca atau pendengar. Lalu ada majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa kiasan yang digunakan untuk menyampaikan sindiran secara tidak langsung, guna menimbulkan kesan tertentu dan memperkuat pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Lalu, majas penegasan. Majas penegasan adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menegaskan atau menekankan suatu hal agar lebih meyakinkan dan membekas dalam pikiran pendengar atau pembaca. Tujuannya adalah untuk menegaskan makna dan memperkuat pernyataan, gagasan, atau emosi dalam sebuah kalimat. Karya sastra memiliki berbagai macam jenis, salah satunya yaitu novel. Novel merupakan karya sastra berisi rangkaian cerita yang panjang, ditulis berdasarkan kenyataan, namun dibalut imajinasi dan mencerminkan interpretasi penulis terhadap realitas sosial. Selain itu, novel adalah karya imajinatif yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab kreatif sebagai karya seni yang berunsur estetis, dengan menawarkan model-model kehidupan sebagaimana yang diidealkan pengarang. Cerita dalam novel merupakan hasil interpretasi penulis terhadap realitas sosial yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya sastra. Dibandingkan cerita prosa lainnya seperti cerpen atau puisi, novel lebih populer di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Banyak remaja yang lebih tertarik membaca novel. Hal ini tidak terlepas dari keunikan dan daya tarik yang dimiliki oleh sebuah novel. Jika dalam puisi, sering menggunakan bahasa yang eksplisit atau tidak dapat dipahami secara langsung, berbeda dengan novel yang menyajikan kisah yang lebih komunikatif
komunikatif, dan realistis. Selain itu, novel tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai moral, pelajaran hidup, dan pesan positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Novel 7 Prajurit Bapak yang ditulis oleh Wulan Nurmalia merupakan novel yang bercerita tentang seorang pensiunan tentara yang menerapkan disiplin militer untuk membesarkan 7 anak laki-lakinya yang masing-masing memiliki kepribadian dan impian berbeda. Dengan mengangkat kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteladanan seorang ayah dalam mendidik ke-7 anaknya yang disebut sebagai prajurit, dengan bertemakan keluarga dan pendidikan karakter yang sangat kuat dalam cerita ini. Novel ini menggunakan gaya bahasa yang estetik. Pengarang menghadirkan bahasa tulis yang estetik, imajinatif, dan kreatif, membangun daya tarik serta memperkuat penyampaian isi cerita. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan stilistika. Stilistika menelaah bagaimana pengarang memanfaatkan gaya bahasa untuk menyampaikan ide, perasaan, dan pesan dalam karya sastra. Mencakup analisis pilihan kata, struktur kalimat, penggunaan majas, dan ciri khas bahasa yang menjadi identitas pengarang. Bertujuan untuk mengungkap jenis dan fungsi majas dengan membentuk gaya bahasa pengantar yang khas dan bernilai sastra. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu majas apa saja yang digunakan dalam novel 7 Prajurit Bapak, dan yang kedua yaitu bagaimana fungsi majas dalam membentuk gaya bahasa pengarangnya dalam novel 7 Prajurit Bapak. Tujuan penulisan proposal ini yaitu untuk mengetahui majas apa yang digunakan dalam novel 7 Prajurit Bapak dan untuk mendeskripsikan fungsi majas dalam membangun gaya bahasa dalam novel 7 Prajurit Bapak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi berbagai kalangan. Temuan dalam penelitian ini memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung terhadap pengembangan kajian dalam bidang penelitian sastra, khususnya yang berkaitan dengan analisis stilistika, yaitu studi tentang gaya bahasa dengan fokus pada penggunaan majas dalam sebuah novel. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khasanah ilmu keilmuan dalam ranah stilistika, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana majas digunakan oleh pengarang untuk membangun makna, suasana, keindahan, dan dalam karya sastra. Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam memperkaya khasanah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan majas dalam karya sastra, serta memperkuat bukti mengenai ciri-ciri kebahasaan yang bersifat universal dalam karya sastra dari aspek kebahasaan. Landasan teoritis. Novel adalah prosa naratif yang mengisahkan serangkaian peristiwa dalam kehidupan tokoh, mencerminkan pengalaman pengarang dan dinamika kehidupan manusia secara mendalam. Karya ini memungkinkan eksplorasi tema, latar, dan karakter secara rinci menjadi media efektif untuk menyampaikan nilai dan pandangan hidup. Pengertian novel menurut Wicaksono, novel merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa fiksi yang memiliki alur cerita panjang, biasanya terdiri dari setidaknya 40.000 kata atau lebih. Bentuk karya ini menyajikan kisah yang kompleks dan mendalam, berbeda dengan cerpen yang lebih singkat dan padat. Dalam novel, penulis mengembangkan cerita melalui serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, memperhatikan berbagai konflik yang dialami oleh para tokoh. Konflik tersebut dapat bersifat internal atau maupun eksternal. Dengan ruang yang lebih luas, novel memungkinkan eksplorasi tema, latar, karakter tokoh secara rinci, sehingga dapat memahami kehidupan tokoh secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu stilistika. Stilistika adalah ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa dan gaya bahasa dalam karya sastra, berfokus pada bagaimana bahasa digunakan secara kreatif dan estetis untuk menciptakan efek tertentu. Tujuannya adalah mengidentifikasi prinsip dasar kesatuan karya sastra dan merumuskan tujuan estetika utama pengarang. Tujuan estetika ini mencerminkan pesan atau keindahan yang ingin disampaikan secara artistik yang dapat ditemukan melalui analisis mendalam terhadap semua komponen dalam teks, seperti diksi, citraan, gaya bahasa, dan struktur naratif. Dengan demikian, stilistika tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu karya disusun, tetapi juga
mengapa dan untuk apa karya tersebut dibentuk dengan cara tertentu. Penelitian yang relevan dan sesuai dengan topik kajian ini yaitu dilakukan oleh Ruqayyatun Hasanah, Sapiin, dan Mukhairu Shibyan berjudul Analisis Penggunaan Majas dalam Novel Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Penelitian ini membahas penggunaan majas dalam novel laut bercerita. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis majas dalam novel laut bercerita. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan terhadap novel laut bercerita. Hasil penelitian terdapat penggunaan majas yang cukup beragam dan kaya. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi sebanyak 51 data majas yang tersebar dan dalam berbagai bagian novel. Penggunaan majas dikelompokkan ke dalam 4 jenis utama, yaitu majas penegasan, majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas sindiran. Dari keempat jenis majas ini, ditemukan majas perbandingan merupakan jenis majas yang paling banyak digunakan, yakni sebanyak 23 data, disusul oleh majas penegasan sebanyak 21 data, sementara itu majas sindiran ditemukan sebanyak 4 data, dan majas pertentangan merupakan majas yang paling sedikit ditemukan, yaitu berjumlah 3 data. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ulfatun Hasanah dan Muslim pada tahun 2025 yang berjudul Penggunaan Majas Perbandingan dalam Novel Luka Cita karya Valery Patkar. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti berhasil mengidentifikasi 24 data majas metafora, 14 data personifikasi, dan 12 data simile yang digunakan dalam novel. Ketiga jenis majas ini dipilih karena dinilai sebagai bentuk ekspresi yang paling dominan dan memiliki kontribusi besar dalam menyampaikan pesan serta membentuk keindahan narasi. Penelitian ketiga ditulis oleh Siska Merita dan Eva Berliana pada tahun 2024 dengan judul Struktur Novel 7 Prajurit Bapak karya Wulan Nurmalia dan rancangannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Dari hasil analisis ditemukan sejumlah data, yaitu sebanyak 246 data yang menunjukkan kekayaan struktur novel tersebut. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu kualitatif deskriptif dengan studi pustaka, bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dan menguraikan data secara sistematis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan yang digunakan yaitu stilistika, mengkaji pilihan bahasa, diksi, dan struktur kalimat untuk efek estetis dan makna, serta fungsi majas dalam membentuk gaya bahasa pengarangnya. Kemudian data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, dan kalimat yang mengandung majas yang diambil dari kutipan dalam novel. Kutipan-kutipan tersebut dipilih berdasarkan kemunculan gaya bahasa atau majas yang mencerminkan ciri khas pengarang dalam menyampaikan makna, suasana, serta pesan-pesan tertentu dalam cerita. Data ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis majas yang digunakan dalam novel. Sumber data dalam penelitian ini sebuah novel dengan judul 7 Prajurit Bapak karya Wulan Nurmalia yang terbit pada tahun 2022 dengan tebal sebanyak 440 halaman dan diterbitkan oleh Media Kita di Jakarta. Novel ini dipilih sebagai sumber data utama karena dinilai memiliki kekayaan penggunaan gaya bahasa, terutama penggunaan majas dalam novel yang dapat dianalisis menggunakan kajian stilistika. Objek penelitian dalam proposal ini yaitu penggunaan majas seperti majas perbandingan, pertentangan, sindiran, penegasan dalam novel. Penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk majas yang digunakan oleh pengarang dalam membangun alur cerita, menggambarkan suasana, dan menyampaikan pesan-pesan moral kepada pembaca. Fokus analisis tidak hanya pada identifikasi jenis majas yang digunakan, tetapi juga pada fungsi dan maknanya dalam konteks cerita. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah pendekatan
yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis literatur atau sumber informasi yang relevan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, metode studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji secara lebih mendalam novel 7 Prajurit Bapak sebagai sumber utama data, serta mengumpulkan berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan majas. Kemudian, novel tersebut dibaca secara cermat dan berulang untuk menentukan kutipan-kutipan berupa kata, frasa, dan kalimat yang mengandung majas. Selanjutnya, data yang ditemukan diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis majas sesuai teori yang digunakan, seperti majas perbandingan, pertentangan, sindiran, penegasan. Proses ini dilakukan dengan tetap memperhatikan konteks naratif novel, agar analisis yang dilakukan tidak lepas dari makna keseluruhan cerita. Lalu, teknik analisis data dilakukan dengan identifikasi data, yaitu tahapan awal dalam proses analisis, di mana peneliti memberikan tanda atau kode pada bagian-bagian teks yang mengandung majas. Proses ini dilakukan dengan membaca secara cermat keseluruhan isi novel dan mencatat kata, frasa, atau kalimat yang mengidentifikasi adanya penggunaan majas. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk memisahkan data yang relevan dari keseluruhan isi novel agar memudahkan analisis lebih lanjut. Yang kedua yaitu klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah diidentifikasi ke dalam jenis-jenis majas tertentu, seperti majas, penegasan, sindiran, dan pertentangan. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan ciri-ciri kebahasaan dan fungsi dari majas yang ditemukan. Dengan adanya klasifikasi ini, peneliti dapat mengetahui jenis majas yang paling banyak digunakan serta pola penggunaannya dalam karya sastra yang dianalisis. Yang ketiga yaitu deskripsi data, yaitu menyajikan data yang telah diklasifikasikan dalam bentuk uraian yang runtut dan jelas. Pada tahapan ini, setiap jenis majas yang ditemukan dijelaskan secara detail, disertai kutipan langsung dari novel sebagai bukti pendukung. Yang keempat yaitu interpretasi data, yaitu tahapan penafsiran terhadap data yang telah dideskripsikan. Peneliti berusaha memahami makna dan fungsi dari penggunaan majas dalam bentuk gaya bahasa pengarang. Selain itu, interpretasi juga menyangkut berbagai majas yang digunakan untuk menyampaikan pesan, memperkuat tema, serta membangun suasana dan emosi dalam cerita. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memverifikasi atau memastikan kebenaran data maupun informasi yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sudut pandang, sumber, dan teknik penelitian. Tujuan utama dari triangulasi adalah untuk meminimalkan terjadinya bias atau kesalahan yang mungkin muncul selama proses pengumpulan dan analisis data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesimpulan dalam proposal ini yaitu penelitian ini adalah penggunaan majas dalam novel 7 Prajurit Bapak karya Wulan Nurmalia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk gaya bahasa pengarangnya. Melalui analistika, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis majas yang digunakan seperti majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Setiap jenis majas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiasan bahasa, tetapi juga berkontribusi untuk menyampaikan pesan, memperkuat tema, dan membangun suasana serta emosi dalam cerita. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang gaya bahasa dalam karya sastra, tetapi juga menunjukkan bagaimana majas dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas penyampaian pesan kepada pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kajian sastra, khususnya dalam analisistika dan penggunaan majas dalam karya sastra lainnya.